Oke, selamat sore. Apa kabar semuanya? Welcome to Total Politik, welcome to Safari 24. Wah. Kemarin hari ini baru datang kita ke acara Unpacking Indonesia di akhir tahun ya. Dari situ. Duduk agak rapat-rapat kan ya. Kita ngeliat boleh juga nih kayak di studio kita nih, nggak usah kayak Bang Zulfan nih di tempat mewah kayaknya. Masa kita kalah sama senior kan? Iya, emang pasti kalah. Yo, oke. Ya, kita sekarang sudah bersama narasumber-narasumber yang ada di sini. Kita bicara apa dulu sih nih sebenarnya? Bicara PDI udah. Jadi ini adalah reuni temu kangen PDI dan mantan PDI. Kita perkenalkan yang masih PDI, ya keluarga besar PDI. Kita perkenalkan yang masih PDI dulu, ya kan? Yang pertama. Yang masih setia di garis banteng. Dan setia terus. Masih berbaris nggak, Bang? Ya. Berbaris nggak? Oh berbaris loh. BTL, itu banteng itu. Iya. BTL. Banteng tegak lurus. Bang Masinton Pasaribu. Mantap. Iya. Yang kedua. Ini keluarga besar PDI dulu, pernah PDI. PDI juga. Tapi kayak hatinya masih banteng. Iya. Yang pertama nih pakai baju putih, lalu kenalkan lah. Seorang YouTuber sih. Gak tahu tuh YouTuber tuh naik pangkat atau turun pangkat gitu. Jadi memang pangkat tertinggi pensiunan anggota DPR ini biasanya jadi YouTuber ya gitu ya. Ini ujungnya kayak gitu emang. Ya, dan yang membuat kalau YouTuber itu pasti naik pangkat secara independensi. Kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan gagasan, lebih kritis. Belum tentu, Bang. Belum tentu. Kalau dapat lead call belum tentu. Gue baru mau ngomong. Kok bisa sama pikiran kita ya? Itulah artinya pendidikan Sama-sama. Abang ke hari ini udah sukses, Bang. Sama-sama pelawak. Ya, dan Bang Zulfan Linda. Abang ini masih Nasdem nggak sih, Bang? Sebenarnya, Bang, banyak tanya-tanya. Zulfan itu orang tuh kalau ngomong gini, Bang. Wih, mantap juga tuh wawancara lu sama Bang Zulfan antitesa. Kayaknya udah terkenalnya Zulfan antitesa sekarang, Bang. Bentar lagi mau bikin lembaga Antitesa Institute. Iya. Sementara ini antitesa Kaunang. Ya. Nanti mau bikin partai PASI, Partai Antitesa Seluruh Indonesia. Oke. Yang ketiga, ini keluarga besar PDI juga. Dulu itu kalau gua acara-acara PDI, itu di atas panggung itu pasti ada wajah beliau. Ya, dan beliau ini selalu merasa dirinya itu nature-nya selalu terikat dengan warna merah. Nah, gimana tuh? Mobil merah kan. Oh ya, Harley merah. Harley merah ya dia. Merah juga, merah semua. Dan mobil BMW-nya merah juga dulu kan di zaman waktu Hensat masih SMP katanya. Kata Hensat kok jadi pelawak, keren juga bisa naik Harley kan. Ternyata dia jadi pengawal politik yang pelawak. Iya, dan di forum-forum PDI beliau waktu itu itu Bu Mega tuh pasti selalu tertawa, tersenyum, sumeh betul, kayak happy betul Bu Mega itu. Jadi oposisi paling happy itu ketika Bang Miing masih ada di PDI. Dan beliau sekarang politisi dengan persona warung makan, Din. Dedi Minggu Melar. Halo. Dapur Bang Miing itu di Galaksi. Galaksi. So buntutnya paling enak se Asia Tenggara. Top memang. Tapi udah kalau lewat Kamboja dikit udah belum tentu lebih enak. Ya, apa jokesnya Bang Miing, Din? Apa? Emaknya Budi ini sama emaknya Krisdayanti sama-sama mama. Oke. Yang berikutnya dari ujung sana. Kayaknya dapur Mang Iming itu waktu udah datang sama Ari sama Dedi itu besoknya anak muda datang loh. Ini kebayang besok kalau Masinton yang makan di tempat gue itu kebayang lihat. Wong cilik ngantri di situ. Wah. Wong cilik nih. Wong cilik nih ngantri beli apa enggak, Bang? Akunnya langsung Masinton Pasaribu. Tergantung patron ya. Iya, jadi bansos dari Masinton tuh ditukarkan vouchernya dapur Mang Miing. Masinton juga pintar. Gimana? Itu kan bukan dapil dia. Dia cari siapa kira-kira. Jangan salah, dia kan selatan. Itu Bekasi Selatan. Baksel. Iya, tapi di Galaksi sama-sama anak selatan. Tapi di Galaksi itu mental penduduknya itu mental Jaksel, Bang. Iya. Jadi Jaksel itu bukan cuma teritori, tapi mentalitas. Ya, lo tahu nggak nama singkatannya? PD-nya. Singkatannya tahu nggak? Bekasi Selatan. Barcelona. Oke. Ini tadi seniman ya, seniman kan Bang Masinton juga seniman, ya kan. Bang Zulfan nih kalau kurang seniman apa? Kurang
Seniman apa kan? Seniman politik. Iya. Bang BI udah jelas, ya kan? Jelas. Apa Pernah jadi pelawak. Paski bang, pendiri Paski bang ya, Penggagas Paski. foundernya Dan Paski. profesinya 45 tahun menjadi cowok panggilan. Ya. Wih, kok Kecuali coba? belum pernah dipanggil presiden kan. Apalagi KPK Iya. jangan. Kata Bang Ming gini, gua ini kan pelawak juga. Kenapa? Pernah jadi pelawak juga. Jangan pernah, bukan pernah. Masih. Emang bisnis modelnya itu. Nah, Ya, yang selanjutnya ini, Dit. ini kalau tadi kan belum pernah dipanggil presiden katanya. Ya. Ini terlalu sering sama presiden ya ujung kiri ini ya. Dipanggil terus. Ya, kan? teman dekat presiden. Ya, Kalau sahabat. ngabalin cerita, kita baru tahu ceritanya. Ya. Bang Ngabalin itu kan waktu jadi orang KSP, beliau kan mau mengaku juru bicara presiden kan. Gak boleh. Kau bilang aja, kau ini mata, mulut dan telinga presiden. Untuk menyamarkan gak boleh jabatan juru bicara presiden. Nah, itu orang yang menyarankan itu ada di ujung kita. Eko Sulistyo. Iya. Nah, sejarawan menerangi negeri. Iya. Ya kan? Tuh, Ada sejarawan. apa dulu yang mau diterangi Mas? Silakan Mas. Ya kan? Ini kelas berat semua. Iya. Kita udah lama apa istilah-istilah politik semuanya udah nggak banyak masuk di pikiran saya. Tapi ini kita akhirnya harus kembali lagi ke komunitas yang lama itu. Nah, komunitas intelektual. Nah, ini politisi berpikir semua. Public intelektual. Ya, satu lagi di ujung kiri kita, Bos. Token udah isi. Iya. Ini di Cilegon masih biar pet nih Mas Iya. kayak masih kan. Iya. Oke. Sebelah saya juga sama alumni juga. Alumni apa? Ya IN. UPI Bang. Kita dulu sama-sama kalau dengan Ray. Pemantau komite, pemilu. Ya independen pemantau pemilu. Iya. Kira-kira itulah. Oh iya ya Kip ini jagoan-jagoan Kip nih Bang Iya. Mi waktu Bang Mi masih Sekarang Mas Eko yang dipantau. Apa Saya tuh dulu gerakannya nih? waktu zaman-zaman belum ke politik praktis gabung sama itu loh. Mulia Lubis itu apa namanya? Sama Ya, itu. Irma Batubara segala macam. Iya, aku di situ juga. Iya makanya. Nah, yang terakhir nih. Dit. Ini Dengan pecinya dengan ya kan? pecinya sekarang mulai bergeser ke agribisnis nih Iya. kan. Menjadi petani kan. Ya karena dia pikir apalah arti pemilu yang jurdil kalau rakyat kelaparan. Bukan gitu, narasinya bukan gitu. gimana, Karena gimana? ini PDI semua. Apa artinya pemilu kalau para marhen tidak mendapatkan tanah? Nah, ini yang paling- Apalah artinya pemilu kalau para margen tidak bisa makan. Iya. Dia prinsipnya sebagai petani itu petani modern, dia harus bagaimana caranya tanamlah apa yang akan kamu makan dan makanlah apa yang pernah kamu tanam. Dan satu hal, Bung Rai ini, dia ingin membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara agraris bukan mitos. Sekarang kan masih saatnya mitos. Iya. Negara agraris, petaninya miskin. Iya, mari- Negara kita maritim, yang sejahtera cuma Menkonya. Ini nggak bisa semuanya. Oh, aduh. Iya. Ini Kok malah jadi hostnya Bang Wi? dia ambil alih nih mikrofon kita nih Ar. Sudah ada Pak Ketua Musra. Ya, tunggu dulu kita berenangan dulu di sebelah kiri saya Rerangkuti. Ya. Wih, Ya, mantap. Di mantap. sebelah kanan kita yang Sudah masuk tersermat Pak Wamen, di situ, Pak Wamen. ya Pak Wamendes ya. Kalau bersama- lihat di ruangan gini sih dia nggak on the way, emang di rumah tinggal. Iya, Iya, makanya. Nih. Iya. Good. Kasih dulu sepatah dua patah kata Pak Wamen. Hujan salju pertama kali Hah? kemarin Di mana? di tempat Kalibata, hujan salju. Oh, artinya apa? Makna politiknya apa tuh Pak Wamen? Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, begitu. Ya, Wah, ini berat ini dia berat. Iya. Ngeri. Oke, sudah ada Budi Ari Setiadi, Ketum Projo. Budi Ari bersama Budi Ari. Ke sana nih, kayaknya seru tuh. Iya kan udah Makanya dibilang. Anda kesini. Ada Bung Masinton Iya. yang paling kaya Gue sebatang. pesenin ojek online deh. Iya Bang, kesini dulu lah, kita tunggu lah. Iya. Ya, Bang Miing, gimana Bang? Baik, Bud. Pak Muncul. Ini angkatan saya juga tahun 2009 bareng kita. Apa Bang? Waktu ke DPR bareng 2009. Oh PDI ya? Ah, ah. Iya. Ayolah sinilah Bang, biar tambah PDI satu lagi nih. Iya, oh iya ini PDI lagi nih satu nih kan. Aduh kacau nih. Kata Bang Muni, PDI yang ditugaskan di Musra. PDI yang kena manuver out. Oke, thank you Bang Muni udah datang. Kita mulai dari mana nih? Al? Bang Muni dulu lah. Ya Hah? kan Bang Muni. Udah kan petani tadi, Iya. bukan sebagai pemantau pemilu ya kan. Iya kan? Ini temanya apa tadi? Itu
Nggak ada Pemilu tema, Nggak ada tema, nggak ada tema. Suka-suka aja. Iya. Bang, jadi Ya. bener nggak nih apa namanya Presiden mau perpanjang masa jabatan apa enggak nih? Kemarin ketua DPD sama ketua MPR udah ngomong. Terus kemarin Bang Rey juga nanti bisa kasih analisa juga teman-teman kita di koalisi, Bang. Saya di Kupang ini musra ke-10 di NTT di Kupang. Hasilnya Jokowi lagi 3 periode. Gimana dong? Ini kok memancing kerusuhan ini. Coba Bang Kalau- Muni. Kalau Kupang, NTT itu nggak usah musrah lagi. Gubernurnya sudah minta 3 periode. Gubernurnya kan kader Nasdem, Bang. Justru itu makanya. Kader Nasdem kan di mana-mana. Jadi kan memang dinamika di setiap wilayah, setiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Padahal Indonesia yang begitu luas, begitu beragam, juga aspirasinya juga sangat banyak. Itu fakta dan kenyataan bahwa di NTT seluruh peserta musrah menyatakan bahwa Jokowi lagi. Itu mungkin hampir 90%, nanti diumumkan secara resmi oleh panitia. Tapi dari pantauan saya, karena saya hadir di sana, semua menyatakan Jokowi 3 periode. Bahkan kepala desa seluruh NTT semua minta 3 periode Pak Jokowi. Nah kita kan tugas kita menyampaikan apa adanya nih, bukan kaleng-kaleng. Ini kenyataan. Jadi kalau orang yang menolak Jokowi 3 periode, ya itu ada juga kok di NTT. Semuanya minta 3 periode. Gimana? Setelah ditanya bahwa mereka setuju 3 periode, tanyain atau kasih tahu ada aturannya gitu loh. Bukan, tapi saya selalu tegaskan. Aturannya dibacain nggak, Bud? Ke rakyat. Jelaskan bahwa Konstitusinya. konstitusi saya jelaskan hak kalian untuk menyampaikan keinginan dan aspirasi untuk Jokowi 3 periode. Tukang ojek juga pengen masuk jalan tol, motor, pengen banget, betul nggak? Tapi karena aturannya harus 4 roda, maka dia tidak ikut ke situ, gitu loh analoginya. Saya jelaskan di sana bahwa konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam bentuk 2 kali masa jabatan. Itu tegas dalam konstitusi. Tetapi karena saya jelaskan konstitusi melarang itu. Tetapi aspirasi kan nggak dilarang, begitu loh. Kita orang-orang yang paham konstitusi, itu pasal 7 kok. Jelas sekali di pasal 7 Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya jelas bahwa pemilihan presiden, wakil presiden, MPR, DPR, DPD, provinsi, kabupaten, kota dipilih dalam pemilu 5 tahun sekali. Dan untuk presiden juga jelas dipilih hanya 2 kali masa jabatan. Begitu loh. Bang Muni, ini dari hasil musrah dari beberapa daerah, apakah animo yang sama juga terlihat, Bang, dari musrah-musrah di beberapa daerah lainnya selain di NTT mengenai 3 periode ini? Ke sana arahnya. Gimana, Bang? Indonesia Timur masih menginginkan Pak Jokowi lagi untuk 3 periode. Bahkan di Indonesia Timur, Maluku, Papua bisa seumur hidup, bukan 3 periode lagi. Maluku seumur hidup Pak Di Jokowi. Maluku seumur hidup, Bang. Iya. Bapak emang gini loh, itu kan ini kita tahu lah bahwa ini kan aspirasi yang tentu saja tidak dimungkinkan dalam konstitusi kita. Kita tunduk konstitusi dong, ikut konstitusi dong. Bernegara, berbangsa, bernegara kan kita harus ikut aturan main, tertib sosial kita. Kalau nggak ada Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar, gimana kita mau menjalankan demokrasi ini? Karena demokrasi harus menjamin tertib sosial dan itu diatur melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi lah, kita tunduk konstitusi. Iya. Gitu. Kan Presiden pernah bilang ya kalau nggak salah, saya ikut kehendak konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, ini Presiden pernah ngomong Bang Miing di Bandung. Saya turut konstitusi, tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Nah, ini bagaimana membaca kalimat Presiden itu gimana? Bang Miing dulu. Ya kalau taat konstitusi, bahwa kebijakan dan semua keputusan presiden itu harus tetap on the track, dalam aturan, dalam koridor yang dinyatakan oleh konstitusi. Bahwa ikut kehendak rakyat, buatlah kebijakan yang berpihak dan berkeadilan pada rakyat. Selesai. Oke, ada Mas Eko gimana Mas? Menerjemahkan ini ada yang bilang, wah ini presiden masih membuka ruang nih, ruang tafsir. Jadi begini, memang betul presiden sudah menegaskan itu ya. Nah sekarang sebetulnya adalah bagaimana elemen-elemen masyarakat sipil, masyarakat sipil, kemudian kekuatan-kekuatan demokrasi yang lain, itu menjaga kesehatan demokrasi ini. Nah saya yakin bahwa presiden tidak akan meninggalkan sesuatu yang kemudian membuat demokrasi itu menjadi lemah, menjadi sekeng kalau orang Jawa bilang, kira-kira begitu.
Nah, oleh karena itu dalam beberapa perkembangan terakhir kan Presiden juga menyatakan bahwa penyelenggara KPU, kemudian Bawaslu juga harus prudent untuk masalah-masalah yang terkait dengan tahapan pemilu. Artinya apa? Kemudian juga kemarin Presiden mengeluarkan soal Perpu dan sebagainya. Artinya tahapan ini sudah berjalan. Nah, sekarang bagaimana kemudian mengelola ini semua? Sekarang misalnya yang terjadi perkembangan sesuai dengan tema politik hari ini, tema total politik hari ini, soal verifikasi dan sebagainya. Nah, ini kan masih ada problem ya. Saya bukan menjudge bahwa persoalan verifikasi ini bermasalah, enggak. Tetapi ada pihak-pihak yang kemudian juga membuat ya suasana politik itu menjadi paling tidak quote-unquote gaduh. Ada yang mengatakan, oh ini Partai Gelora seolah-olah diloloskan untuk menahan misalnya laju politik PKS. Kemudian ada beberapa partai yang lain yang tidak lolos. Dan semua diarahkan ke pemerintah. Padahal itu enggak terjadi. Saya pernah menjadi anggota KPU. Ini persoalan sepele gitu loh. Persoalan teknis saja. Bung Rey saya kira juga tahu sebagai mantan KIPP. Persoalan teknis bagaimana KPU harusnya, Bawaslu juga. Karena ini kan terlibat nih penyelenggara ini. Mereka terbuka aja menyampaikan. Loh, Partai A, bahwa Anda sesuai dengan undang-undang sudah kami verifikasi. Untuk tingkat nasional itu kan 100%. Ya kan? Kepengurusannya. Kemudian tingkat kabupaten kota 75% kepengurusannya. Tingkat kecamatan 50% kepengurusannya. Teknis sekali kan. Supaya kemudian apa? Ruang itu tidak mengarah kepada mendiskreditkan pemerintah. Nah, sebagai penyelenggara KPU, kemudian juga Pak Waslu sebagai pengawasnya, teknis disampaikan aja. Bahwa apa yang sudah kami verifikasi begini, Anda tidak memenuhi persyaratan prosentase semacam itu. Ini teknis saja, supaya kemudian apa yang disampaikan Presiden, jangan sampai penyelenggara ini kemudian membuat tahapan selanjutnya itu memang itu selalu akan terjadi. Jadi upaya untuk kemudian mendiskreditkan pemerintah akan selalu terjadi. Tapi paling tidak dengan mereka mampu menjelaskan secara publik, ruang politik itu bisa menyempit gitu loh. Mas Eko, apakah memang ada opini untuk mendiskreditkan pemerintah dari proses verifikasi ini? Anda silakan baca dan kemudian kan KPU lembaga independen yang tidak bisa diintervensi. Justru itulah itu penjelasan yang penting bahwa ini adalah semacam auxiliary body atau semacam kelembagaan negara bukan pemerintah ya, yang memang dikhususkan untuk sebagai penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Nah, upaya ini kan terjadi. Lihat aja Pak Amin Rais misalnya sebagai representasi Partai Umat ngomong semacam itu. Semua akan dieskalasi untuk kemudian menyalahkan pemerintah. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kita mengharapkan Presiden sudah menyatakan itu sehingga KPU dalam tugas fungsinya, taruhlah ini tahapan verifikasi, itu menjelaskan secara clear, secara terbuka. Oke. Gitu loh. Maksud ini teknis saja, ini persoalan teknis tadi yang kalau gitu Bang Rey dulu kasih perspektif ya sebagai koalisi dulu ya pemantau pemilu nih yang tentu saja data-data kawan-kawan juga lagi merapatkan barisan nih Bang. Ya. Rame sekali isunya minggu ini. Gimana Bang Rey? Pertama ke Bung Budi dulu ya. Kalau untuk mengetahui apakah Presiden Jokowi masih minati publik untuk 3 periode itu sebetulnya nggak perlu musra. Ya. Cukup survei, berkali-kali survei menyebut bahwa 80% rakyat Indonesia itu tidak ingin presiden ya berubah periode menjadi 3. Sudah selesai tuh. Tapi masih ada yang 20%, yang 20% itu mungkin yang di musra-musra itu. Gitu. Tapi nggak apa-apa kan kalau soal itu. Tapi 80% rakyat Indonesia itu tidak menginginkan presiden sampai 3 periode. Bahkan mereka yang puas sekalipun dengan presiden. Mereka puas dengan kinerja presiden, mungkin angkanya sampai 70%. Tapi soal masa jabatan mereka tetap konsisten untuk 2 periode gitu. Jadi kalau nyari apakah Presiden Jokowi 3 periode 3, nggak pakai musrah lah. Ya kedua lihat aja survei. Iya, suruh di selesai. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya juga agak bingung kalau musrah itu masih diarahkan ke soal 3 periode juga. Sudah sejauh ini kita nih
Partai politik udah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kalau masih mengatakan 3 periode juga, saya kira yang ngamuk ini partai-partai politik juga gitu. Itu kan aspirasi rakyat, Bang. Bukan salah panitia juga dong. Bukan soal aspirasi yang saya mau katakan. Tunggu dulu Bang Muni, sabar dulu. Yang saya mau katakan itu adalah kita udah sampai sejauh ini. Presiden udah berkali-kali menyatakan bahkan pada tingkat yang sangat teknis. Kemarin kita baca pernyataannya kan. Awas soal daftar pemilih, awas masa kampanye, macam-macam dan seterusnya. Tahapan demi tahap. Jangan sampai Bawaslu jadi badan was-was ya. Iya, artinya apa gitu? Artinya Bung Budi sebagai pemimpin dari Musra ini udah jelas dong kasih guidance gitu. Itu gunanya kita pemimpin. Itu gunanya kita pemimpin. Kita jangan bicara lagi soal sesuatu yang beda ini. Kita udah di tahap ini gitu loh kira-kira. Jangan lagi ke kiri atau ke kanan. Kita mau maju ke depan nih. Bukan Bure, ini saya jelasin dulu nih. Tunggu dulu, kan belum selesai Bung Budi. Penjelasan nanti. Penjelasan nanti. Bukan di 12 provinsi. Iya, Bung Budi. Nanti aja, sabar aja Bung Budi. Sabar aja Bung Budi. Jangan jelaskan ke saya, jelaskan ke kawan-kawan di Musra aja. Dewan Pengarah nih. Kalau masih mau diarahkan. Dewan Pengarah kan sudah clear. Apalagi sebagai mantan ketua KPU. Clear kan urutan-urutannya. Kalau masih mau diarahkan. Nah, yang ketiga, ini soal data yang muncul terakhir-terakhir ini terkait dengan adanya dugaan bahwa setidaknya ada partai politik yang dianggap tidak MS tapi yang tidak MS tapi di MS kan gitu. Artinya semestinya dia TMS tapi di MS kan gitu. Kesaksian-kesaksian agak banyak tuh Bang ya. Sangat kuat. Saya kira begini, pertama tentu secara prosedural partai-partai ini yang khususnya yang tidak di MS kan bisa menggugat kan ke Bawaslu maupun ke PT UN gitu ya. Tapi boleh jadi juga kita buat sebaliknya. Apa sebaliknya? Bagi siapapun warga negara yang merasa SK KPU soal 17 partai politik peserta pemilu itu tidak sah, mereka juga bisa menurut saya itu menggugatnya ke Bawaslu. Selama ini kan cara berpikir kita adalah kalau mereka tidak dilibatkan, mereka gugat. Nah sekarang mungkinkah masyarakat yang merasa bahwa proses penetapan 17 partai politik peserta pemilu itu berlangsung dengan benar, sesuai dengan aturan, tidak ada pat gulipat, coba diuji kembali SK KPU itu ke Bawaslu. Jadi yang diuji itu bukan karena dia gagal, yang diuji justru adalah mereka 17 partai politik ini benar apa enggak. Gitu. Diuji juga ke Bawaslu. Gitu. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau partai umat itu nguji ke Bawaslu karena gagal kan, dari gagal MS dia. Ini sebaliknya, kita mau nguji yang disebut MS ini benar apa enggak kinerja Bawaslu menetapkan mereka sebagai partai politik yang lolos seleksi lah katakan begitu sehingga mereka MS. Nah siapa yang melakukannya? Bisa masyarakat sipil, bisa partai-partai politik misalnya yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU terkait mereka tidak lolos administrasi maupun lolos faktual. Mereka yang datang ke KPU. Sepanjang yang saya tahu, saya tidak tahu persis. Boleh jadi di Bawaslu itu belum disusun misalnya soal apakah Anda punya hubungan langsung dengan perkara yang dimaksud. Misalnya begitu. Ya, atau tidak. Ya, yang sering kita sebut sebagai legal standing kan. Nah itu hal lain. Ini belum pernah dicoba nih. Menguji keabsahan SK KPU terkait dengan pengesahan, kalau yang sekarang 17 partai politik atau tidak. Kalau cerita Pat Gulipat ini saya kira bukan cerita sekarang ya. Dari dulu udah sering kita dengar ada partai yang mestinya nggak lolos diloloskan, ada partai yang lolos tidak diloloskan, itu udah bukan cerita baru di dalam setiap proses tahapan pemilu. Itu cerita yang hampir berulang. Yang kali ini seberapa serius atau sama aja? Karena data-datanya jauh lebih konkret nih. Kelihatan gitu. Nah soal benar atau tidak kan kita belum pernah uji.
Tapi setidaknya yang diungkapkan oleh berbagai kawan-kawan elemen civil society maupun beberapa kawan-kawan media ini lebih nyata. Soal apakah data itu benar atau tidak, ya itu nanti kita uji di Bawaslu. Nah, oleh karena itulah menurut saya ada bagusnya juga nih Bawaslu bersiap menerima gugatan masyarakat atau siapapun yang terkait dengan pengesahan 17 partai politik itu untuk digugat ke Bawaslu. Nah, yang keempat, ini juga menarik ya. Ketika saya ketemu dengan beberapa kawan partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi dan juga ya, akibatnya kemudian dia nggak dilakukan verifikasi faktual. Karena sampai sekarang mereka menyebut tidak menerima SK terkait dengan ketidaklolosan. Jadi yang yang menyatakan bahwa mereka itu tidak lolos bukan SK KPU, cuma berita acara. Sementara berita acara bukanlah objek sengketa di PT UN. Nah, ini juga perlu menurut saya untuk diingatkan ya. Kalau betul partai-partai yang selain dari yang 17 ini tidak MS, harus dikeluarkan juga SK-nya oleh KPU. Bahwa partai ini dinyatakan tidak memenuhi syarat karena alasan ini. Sehingga dengan begitu, keputusan pejabat negara dapat dibawa sengketa baik ke Bawaslu maupun ke PT UN. Sebab kalau cuma berita acara, itu bukan keputusan lembaga negara. Sehingga masih jadi perdebatan apakah misalnya berita acara yang menjadi dasar bagi partai-partai politik ini di TMS-kan itu dapat diuji di katakanlah di PT UN. Nah, ini masih jadi perdebatan, belum masuk ke materi nih. Ya kan? Ke materi gugatan. Ini masih soal prosedur gugatannya itu. Nah, oleh karena itu saya pribadi menghimbau sebaiknya ya KPU juga mengeluarkan, kalau ia mengeluarkan SK penetapan partai politik peserta pemilu, mestinya dia juga harus mengeluarkan SK SK penetapan ketidaklolosan partai politik. Itu yang paling pokok yang kemudian harus terbuka. Ya, karena sehingga sejauh ini yang proses saya dengar gugatan pun ini sudah terlewati. Betul, gitu karena sejauh yang saya dengar itu kawan-kawan yang di TMS kan partai-partai politiknya sampai sejauh ini belum menerima SK. Bahwa partai mereka itu tidak diloloskan. Jadi apa yang membuat Anda yang ada Partai Umat dipanggil katanya 4 mata ya sama ketua KPU. Bukan di TMS kan, mungkin dia TMS. Dia TMS ya. Ya. Di TMS kan tuh dengan sengaja. Ini polanya kami umumkan saja partai politik yang lolos. Yang tidak diumumkan otomatis tidak lolos. Itulah cara berpikirnya. Tapi kan bukan administrasi negara ya cara begitu. Itu kan secara administrasi nih Bang Rey ya. Kita bicara yang lebih ke politisnya ya. Ini ada 2 hal. Pertama, ya seperti tadi Mas Eko juga sudah katakan dan ramai di media, ini diloloskannya beberapa partai yang sebenarnya TMS menjadi MS itu karena ada maksud-maksud politik syai'un politik tertentu. Misalnya kalau misalnya partai Mamiing dibilang ini untuk mengebosi PKS gitu secara politik itu. Terus yang kedua, misalnya kalau ada juga kemarin kita ngobrol sama Ferry Amsari dan juga Kurnia Ramadana dari ICW, kalau memang seterbuka ini dianggap potensi kecurangannya dan dilakukan secara terbuka, orang bisa melihat pengakuannya begitu banyak, ini ujung-ujungnya kecurigaannya ini bisa mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu sendiri. Jadi kalau penyelenggaranya terdelegitimasi, tidak kredibel, ya pemilunya nggak kredibel dong. Kalau bisa ditunda aja pemilunya, kita cari. Nah, jadi sehingga ujung-ujungnya ini perpanjangan ini jadi nyambung ini gitu Bang. Poin kelima nih, kelima ya. Betul, oleh karena itu mungkin 3 periode sudah nggak relevan lagi. Itu Bung Budi ya, sudah nggak relevan 3 periode. Tapi apakah mungkin pemilu ditunda itu relevan sama sekarang? Justru semakin relevan. Iya, sangat mungkin oleh alasan-alasan yang dimungkinkan ya oleh undang-undang. Harus ingat ya, ada setiga di dalam undang-undang itu yang memungkinkan pelaksanaan pemilu ditunda. Entah ya setengahnya atau keseluruhan tahapan. Pertama tentu saja karena posmeo. Yang kedua adalah ketertiban sosial politik di undang-undang. Dan ada poin keempat yang menarik, atau lain-lain yang memungkinkan tahapan itu tidak bisa dilanjutkan. Ini poin keempatnya yang ngeri. Atau lain-lain ini. Atau lain-lain. Gitu. Oleh karena itu masuk barang ini Bang. Misalnya uang tidak ada bisa jadi dasar. Ya kan? Kan lain-lain. Tiba-tiba terdelegitimasi KPU-nya bisa jadi dasar.
harus diganti KPU macam-macam dan seterusnya. Jadi oleh karena itu bisa jadi kemungkinan ya 3 periodenya sudah selesai, artinya juga relevan lagi. Tetapi soal apakah pemilu akan tetap di tahun 2024 atau dimungkinkan ke 2027 atau 2008, ini masih relevan sampai sekarang diperdebatkan. Nah, itu yang Masih relevan atau Masih. makin relevan? ya, Kali kita lihat ketua DPR, ketua MPR, ketua DPD ngomong juga barang itu kemarin. nah, kalau mereka kan bukan tunda, memang 3 periode itu. Enggak, tunda pemilu, Apa aja tambah lah. 2 tahun. Ya pokoknya extension ya, lah. ya, sangat-sangat. Nah, Kalau karena itu saya- dimungkinkan. Kalau saya lihat begini, Nah, masuk ke Nih nggak barang. ada perlu kita pertanyaan, Bos. 3 periode itu tetap jalan. Tapi kapan dimulai? Kan gitu. Tidak sekarang, tapi nanti. Oleh karena itu perpanjangan masa jabatan sampai 2027, kan selama 3 tahun ini bisa aja terjadi amandemen lagi. Untuk 3 periode. Ya kan? Jadi periode sekarang merangkak, bertahap lah. Bertahap supaya lawan politiknya tidak terlalu banyak. Perangkat itu bahasa sejarah betul itu. Sekarang kan kita sepakat dulu nih, misalnya ya, bukan kita di sini. Misalnya banyak kelompok sepakat dulu perpanjang masa jabatan dengan berbagai alasan. Pandemi lah, masalah anggaran, persoalan KPU yang dijelaskan oleh Ray tadi. Nah, 3 tahun ini kan macam-macam bisa terjadi. Ya. Nah, selama 3 tahun ini 2 tahun. 2024 kan? bukan kan perpanjangnya cerita sampai 2027. Oh, ini kalau misalnya Oh, terjadi ya. Iya, makanya Iya. kalau Iya. diperpanjang sampai 2027, ini periode ini kan bisa banyak hal yang terjadi gitu loh. Ya. Abang melihat nggak ada benang merah itu nggak bang dari Ya, kalau saya agak peristiwa-peristiwa berbeda tipis? dengan Bang Zulpan ya. Nah, Kalau pilihannya 3 periode, tidak perlu diperpanjang. 2024 akan jalan. Kalau sesuai tahapan. cuma kan Bukan ini gini. tunggu Bung dulu Ray. Bang. Tapi kalau yang dilakukan adalah penundaan, Mentang-mentang pakai Gitu. topi dia Tunggu dulu. robot aja kita. tapi kalau yang diminta adalah penundaan, gitu ya, maka 3 periode nggak dibutuhkan. Tapi itu aja pilihannya. Jadi nggak bisa keduanya berkesinambungan. Bukan. Maksud saya apapun kan bisa terjadi. Kalau institusi negara yang punya otoritas menginginkan kan gitu. Apa? Partai politik mau. Ya, kemudian DPR, MPR, DPD mau. Jangan lupa musrah. Musrah yang bergerak ini kan mahformingnya kan musrah. Kan? Kalau unwending dengan mahforming ketemu, terjadilah. Jadi itu barang, ya kan? Jadi terjadilah perubahan-perubahan yang sifatnya konstitusional, ya, dari gerakan-gerakan itu. Nah, jadi menurut saya bahwa dalam periode 3 tahun ini, ya kan, itu kan bisa macam-macam pikiran yang berkembang. Nah, pemilu kapan? Ya 2029 misalnya. Nanti dilihat lagi situasinya, bisa tunda lagi. Jadi gini, makanya sekali kita memberi kesempatan, ya, terhadap penundaan ini, maka dia akan terus berlanjut. Dia bergelombang, seperti gelombang rakyat. Ini apa? Oke, kalau gitu Bang Rey mau nanggapi Seperti dulu. yang terjadi di zaman Orde Baru. Iya. Sekali diloloskan, kelolosan 5 periode. Ya. Karena pasal yang 5 tadi Bang kan yang dan lain-lain ini Dan kan. lain-lain itu. Nah, ini. Wah, Bang Miing coba Bang. Ini banyak betul yang orang yang pengen tahu nih, pengen minta pendapatnya Partai Gelora yang dibicarakan seminggu ini. Terutama tentang ini. Sebetulnya kita ngomong apa sih ini tadi? Ya, ini dulu Bang, masalah macam-macam lah, perpanjangan masa jabatan, masalah Katanya verifikasi. Iya, verifikasi ngomong juga. ke 3 periode. Ya kan ini gara-gara abang juga Iya. kan ditemain. Kalau saya sih sederhana aja. Tadi Bung Julpan bicara masih tataran politik, belum bicara hukum juga gitu kan. Kita kan hidup ini ada tatanan, apalagi kita tahu mengajarkan pada anak-anak di SD, di SMP. Negara kita ini adalah anak-anak negara hukum. Negara kita ini adalah negara agraris. Sampai bingung anak-anak kenapa? Karena banyak status. Ya kan? Nah, kalau kita negara hukum, secara moral di atas hukum, aturan yang sudah ada aja dulu bicara itu. Konstitusi. Sebab apa? Antara kata kondisi, diksinya nih, dengan dikondisikan saja sudah berbeda. Tadi saya protes kepada Bung Ray tadi.
TMS, di TMS kan konotasinya berbeda. Nah maka untuk itu pantesan kita negara ini tidak beranjak maju seperti negara-negara maju lainnya gitu. Kenapa? Karena kita masih berkutit di situ. Bagaimana kita mau maju, aturan aja mau dilanggar kok. Gitu loh. Kalau tadi Didit nanya ke saya selama seminggu ini, kita lagi hanya bicara alhamdulillah kita lolos verifikasi. Saya tidak ingin membahas kenapa yang ini lolos yang tidak. Itu kan domain sudah melakukan sudah melakukan pleno dulu tingkat provinsi sudah selesai ya. Ini partai yang existing, ini yang baru diplenokan semuanya, lalu diparipurnakan dan ketok palu KPU bahwa peserta pemilihan bahwa ada yang tidak puas, ada jalur hukum namanya Bawaslu. Biarkan berjalan. Kalau dianggap pelolosan Partai Gelora sebagai desain politik tadi untuk kalau bahasa Mas Eko mengembosi satu sama lain gitu. Itu mah sah-sah. Desainnya itu kan desain. pikiran. Boleh-boleh saja, tapi kan Mas Eko juga perlu bisa membuktikan, harus bisa membuktikan pada publik. Jadi itu aspirasi di masyarakat, semacam itu sehingga titik poinnya adalah ini ujungnya adalah pemerintah yang mau disalahkan. Untuk itu makanya KPU ini harus terbuka sejak awal, kira-kira gitu. Jadi gini Mas Eko, kalau saya lihat ya, saya juga nonton perhelatan di televisi itu. Sebetulnya kan sistem sipol sekarang kan sangat terbuka untuk publik bisa menyaksikan. Di situ ada LO loh tiap hari. Dari Partai Gelora itu 24 jam itu betul-betul hadir di KPU dan di sekretariat itu bekerja keras betul bagaimana memonitor yang kurang, yang ini, yang KTP kembar, yang ini. Karena gini, saya lihat di sistem komputerisasi itu kalau kita ngirim uang dengan nomor rekening satu angka saja salah itu tidak akan bisa terkirim. Kurang lebih kayak begitu analoginya. Artinya tidak ada lagi alasan harus terbuka, udah bisa dibuka setiap saat kok. Kalau dalam konteks administrasi ya, faktual juga demikian. Kalau enggak, kan di bawah ada perwakilan-perwakilan KPU daerah gitu. Bahwa tadi ada yang di TMS kan, ada yang ini, mungkin itu bisa saja terjadi walaupun kita perlu pembuktian yang sebenarnya karena ini politik. Politik itu bisa saja iya, bisa saja tidak gitu loh. Nah, maksud saya sekarang tinggalkan agar kita tidak terlambat lagi. Kalau persoalan ini sudah diketok palu oleh KPU, biar KPU bertanggung jawab. Bahwa tadi kemungkinan bisa menjadi desain agar KPU dianggap gagal lalu tidak legitimate dan sebagainya, bisa saja. Ini kan dikondisikan politik agar bisa menunda, bisa saja mencari jalan ke sana. Yang lain-lain tadi kata Bang Rey. Oh, yang lain-lain. Poin nomor 5 ini loh Bang. Itu kan sangat-sangat terbuka sekali kan Bung Rey. Sangat. Itu yang mungkin. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang berpikir terus tentang politik dan kita berjuang untuk lebih baik negeri ini, menurut saya satu pikiran kita pertama, moralitas di atas hukum. Jadi kalau orang-orang bilang bahwa ini kita harus ada rasa selain aturan hukum, ya coba pertama ditaati dulu hukumnya. Misalnya bicara 3 periode konstitusi, lihat. Jangan soal aspirasi. Yang saya bilang tadi, kalau soal aspirasi, tukang ojek yang motornya rodanya 2 pengen masuk tol, pengen cepet. Tapi kan aturannya harus udah 4 kan? Kurang lebih kayak gitu. Paham kali ya maksudnya? Ya. Nah, itu bahasa sederhana banget tuh. Saya ingin tambahkan sedikit. Nah. Politik itu pertarungan. Politik itu bukan hadiah, bukan pemberian. Ya, yang harus kita lihat bahwa dalam pertarungan ini memang ada rambu-rambu, kita bicara soal hukum. Ya, ada aturan-aturan dari A sampai Z. Tetapi kan politik ini pertarungan. Dalam pertarungan ini siapa yang kuat pasti dia menang. Nggak mungkin yang kuat itu kalah. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa kalau ada desain misalnya tadi, ya kan? Saya nggak mau ngomong lagi soal Partai Gelora ini lolos. Nggak apa-apa, omong-omongin aja biar orang jadi tahu Partai Gelora. Bukan. Maksud saya begini, ya udahlah, bersyukur aja. Iya. Ya kan? Sudah lolos, bersyukur, sekarang tinggal kerja. Mereka yang mau protes. Ada jalur hukumnya. Nah, kemudian yang tidak setuju. Apalagi yang tidak lolos. Ya kan? Istighfar aja. Kan gitu. Nah, mudah-mudahan Pak Amin istighfar dong. Istighfar ini kan sambil berjuang, ya kan? Yeah. Kalau mana tahu nanti secara hukum mereka tuntutan mereka Bung, itu kalau kita berpolitik itu dipenuhi. gini, bahwa Bung Zulfan tadi mengatakan politik itu adalah pertarungan, tapi bukan berarti bebas nilai kalau menurut saya gitu kan. Apalagi kita negara hukum. Dan satu aja, politik adalah sebagian dari industri pemikiran yang juga harus berpikir bagaimana membangun peradaban yang lebih baik. Buat apa kita ngumpul di sini? Buat apa kita ada bupati, ada wali kota, ada segala macam, segala perangkat negara yang ngurusin rakyat ini? Bung apa? Kita bicara peradaban Bung ini Meing. Bung Meing. Iya. Kita nih bicara peradaban terhadap siapa? Ya toh? Ya terhadap bangsa inilah. Nanti dulu. Kita Begini Bung SP, salah.
Bukan. Saya mau jelaskan begini. Kadang-kadang kita salah tempat juga bicara soal peradaban. Seringkali salah lihat saya. Ya kan? Saya melihat bahwa orang-orang yang sekarang ini mempunyai otoritas ya di dalam mengambil keputusan-keputusan politik, sebagian besar kan tidak beradab. Woi, Loh lihat, arti keputusan-keputusan yang kita lihat kan banyak hal-hal yang ditolak oleh masyarakat, tetapi kan itu jangan nengok Masinton dong Bang. Abang jangan nengok Masinton tadi. enggak. Ini Mas Eko. Oh, iya. Mas Eko. Sana ada orang masuk. Nah, jadi maksud saya begitu. Jadi ketika kita bicara persoalan peradaban politik, moral, pendekatan-pendekatan yang penuh dengan nilai-nilai yang ideal misalnya, itu kadang-kadang nggak tepat ketika kita letakkan ini kepada orang-orang ini. Nah, dalam konteks tadi kecurigaan yang dibongkar oleh Bang Rey dan juga media massa ini, di mana kita harus menempatkan kecurigaan ini? Bang Miingkah dan Partai Gelora, KPU kah, pemerintah kah tadi atau musra kah misalnya? Gini. Saya itu dulu diajarkan oleh Mas Taufik Kimas, almarhum. Pan, saya kadang-kadang kecewa juga kan. Kenapa ini orang ini kan orde baru nih? Kok kita memberi kesempatan? Kata Mas Taufik, politik bagi-bagi tempat, bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan. Tapi orang-orang yang memang bersama kita solid, kita kasih kue yang besar. Mereka kita kasih kue-kue kecil supaya terhibur dia, ya kan? Gitu. Jadi apa? Mas Taufik itu melihat semua dapat, tapi porsinya berbeda-beda. Gitu. Nah, jadi kalau saya lihat bahwa kembali lagi persoalan keinginan tadi, ya, bahwa Bang Zulpan ingatnya kok almarhum Mas Taufik ya. Nah, ini kan konteksnya ada ya. Gitu ya. Udah mulai lupa sama Bang Surya beliau. Udah gua berhenti dulu deh. Nah, lu jangan kayak gitu lu. Nggak mau ngomong lagi. Ya gini, kalau saya mungkin tadi Bung Ray bilang nggak ada yang ideal, memang. Terus kita ngumpul, kita berpikir per 5 tahun dalam satu periode. Terus untuk apa? Untuk apa sebenarnya? Iya. Kan harus ada yang kita tinggalkan kepada generasi kita. Kan itu juga perintah Tuhan loh. Iya. Gitu loh. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual, tapi juga persoalan-persoalan sosial politik ini harus kita jaga. Kita bakal mati kok semuanya. Bakal ditanya pertanggungjawaban kita. Masa kita hidup ikut aturannya nggak mau? Masalahnya mereka Wah, Ming terlalu ideal ngomongnya ini. Loh, memang harus begitu. Bukan. Masalahnya mereka yakin bahwa akan mati. Kenapa? Mereka yakin nggak bahwa akan mati? Aduh, ini Harus. masalah mati-mati nih. Marifat nih. Mas senior ini nih, aduh. Masinton Mas Ribu. Yang si tasawuf independen. Ya. Ya, kita bicara Indonesia selama-lamanya soalnya. Oke, tapi Bang Ming, Silakan. Bang Ming, Bang Masinton. sorry, dikelirkan lagi. Jadi Partai Gelora kita manut dan hargai keputusan pleno dari KPU dan kontroversi bahwa mungkin Partai Gelora KPU usaha juga gitu Bang. KPU sebuah institusi yang resmi. Betul nggak? Komisi Pemilihan Umum, dia bertanggung jawab pada domain itu. Ketika dia sudah memparipurnakan, memberikan keputusan, ya kita ikutin dong gitu ya. Aku begini, Orang diputuskan oleh hakim, tidak semuanya itu merasa Happy. adil gitu loh. Jadi Saya- kalau yang tidak puas, ya kan ada jalur hukum pada Bawaslu, selesai gitu loh. saya ini terus terang tiap Kita ngomongin hari yang lain dulu gitu. bangun jam 2 pagi berdoa berzikir untuk supaya Partai Gelora ini lolos. Kemudian lolos. Makasih. Kemudian apa lagi yang harus kita kerjakan supaya dia masuk threshold? Betul. Ya, ini terus terang. Ini kan kita belum banyak melihat ada kajian-kajian gagasan politik, ideologis, filosofis, visi misi ke depan itu apa untuk bangsa ini supaya lebih baik. Iya. Nah, nampaknya ada sedikit secercah ini dari Partai Gelora. Wah, Sur. Tetapi persoalannya adalah dia masih bergelombang. Oh. Nah ini. Ya. Bergelora masih bergelombang. Belum tsunami ya, Bang ya. Nah, itu nanti kita satu lagi kita mengharapkan banyak partai-partai yang partai nasionalis, partai Islam ya, yang memang mereka konsisten. Ini kan kadang-kadang partai Islam kita bilang siapa yang mewakili partai Islam sekarang? PKS. Tapi kan tidak representasi juga. Ya kan? Ya, kita mengharapkan ada satu lagi lah. Yang versi Ahlus Sunnah. Siapa? Ya P3. PKB
Nah, campur kan. Kalau artinya kalau udah campur seperti PAN ada muslim non muslim. Ya, PKB juga gitu kan. Nah, kita perlu partai-partai yang memang pure dan mereka punya akar yang kuat sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, tapi karena kurang uang, nah jadi agak agak lemah ini. Kemudian ada 2 ketua umumnya pula masuk kan. Ah, ini problem. Nah, partai-partai seperti ini harus kita Ketua umum dorong. siapa, Bang? Hah? Ketua umum siapa? Ya, P3 kan Oh. siapa Sureda Mali. Oh. Satu lagi Romi kan gitu. Iya, Nah, betul. ini membuat partai ini terus terang. Itu dulu, Pak. Ya makanya sekarang dengan keberadaan yang sekarang ini, pimpinan P3 yang sekarang ini, mudah-mudahan dia bisa bangkit kembali. Oke. Siap. Jadi, kalau saya terus terang mengharapkan Partai Gelora. Partai Gelora yang baru ini bergelora, ya kan, berkibar. Nah, P3 partai yang konsisten sebagai yang berazaskan Islam, yang tidak bercampur dengan yang lain-lain ini ya. Ya, nah ini. Ya kalau PKS kan nggak usah. Nasdem begini, kan kembali lagi. Kalau bicara Nasdem ini, kalau Nasdem ini Anies tidak bisa jadi calon presiden, Nasdem ini kan udah kita bilang terungkup dia kata orang Medan. Ya kan? Pasti belum tentu lolos threshold. Kecuali Anies menjadi ketua umum Partai Nasdem. Nah, kalau Anies menjadi ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh minggir dulu jadi ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Pakar, nah itu baru Nasdem itu bisa selamat. Gitu. Nggak ikutan. Nggak ada juga.